Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Zahra dengan NIM 200506501050. Dalam video ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sebagai tugas final dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Poin pertama adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Poin kedua adalah persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga adalah prinsip perkembangan. Nah, kita akan membahas poin pertama. Yang pertama yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan manusia, semenjak dalam kandungan sampai ia meninggal di dalamnya akan terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan secara fisik maupun psikis. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua istilah yang senantiasa digunakan secara bergantian dan tidak dapat dipisahkan. Nah, pertanyaannya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan ini? Nah, pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar dan sebagainya, yang terjadi pada material sesuatu akibat adanya pengaruh dari lingkungannya. Contohnya seperti bertambahnya gigi baru, bertambahnya jumlah gigi, semakin bertambahnya tinggi badan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup yang bersifat progresif. Dr. Detrandes Haji Muhammad Arifin mengatakan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Nah, intinya bahwa pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat dari gejala-gejalanya saja. Nah, itulah tadi pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan dan perbedaannya. Nah, apa sih persamaan dan perbedaannya? Adapun persamaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu keduanya merupakan proses perubahan progresif. Maksudnya, ia berjalan secara bersamaan, bersifat maju, meningkat dan lebih baik. Sedangkan perbedaannya itu ada 2 poin. Yang pertama adalah sifat perubahannya. Nah, pada pertumbuhan itu perubahannya bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan perubahannya bersifat kualitatif fungsional. Nah, perbedaan yang kedua adalah aspek yang berubah. Pada pertumbuhan, yang berubah adalah aspek fisik saja, sedangkan pada perkembangan aspek yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Nah, pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asalnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Dengan demikian, perkembangan lebih merujuk pada kemajuan mental dan perkembangan rohani. Sedangkan pertumbuhan lebih cenderung merujuk pada kemajuan fisik dan pertumbuhan tubuh yang melaju sampai pada titik optimum dan kemudian menurun menuju pada keturunannya. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan masuk pada poin ketiga, yaitu prinsip perkembangan. Apa sih prinsip-prinsip perkembangan itu? Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal dan mengikuti tata aturan yang saling berkaitan.
Nah, ada beberapa prinsip perkembangan. Nah, prinsip yang pertama adalah adanya perubahan. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri pada perubahannya. Yang pertama itu perubahan ukuran, ya seperti perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan mental yang meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang ketiga adalah perubahan proporsi. Misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh seorang anak. Yang keempat adalah hilangnya ciri lama. Misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Yang kelima, mendapatkan ciri baru. Nah, hilangnya sikap egosentrisme anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prososial. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah perkembangan awal lebih kritis. Nah, kondisi yang memengaruhi perkembangan tersebut yaitu kepribadian, pola asuh, dan kondisi emosi. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Nah, proses kematangan dan juga belajar adalah pengaruh penting dari perkembangan. Kematangan merupakan timbulnya karakteristik yang mungkin tidak ada pada diri anak yang mula dari warisan genetik seperti merangkak, duduk, dan berjalan. Prinsip yang keempat yaitu pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan. Secara garis besar, karakteristik dari pola perkembangan itu dapat diramalkan. Yang pertama adalah perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini dikatakan berkelanjutan dari sejak pembuahan hingga kematian. Namun dalam prosesnya terjadi dalam berbagai kecepatan. Kadang ada yang lambat, pun kadang ada yang cepat. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip yang kelima. Nah, prinsip yang kelima ini adalah perbedaan individu dalam perkembangan. Ada beberapa penyebab perbedaan individu dalam perkembangannya. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang dipengaruhi oleh potensi keturunan atau genetik dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti makanan, kesehatan, emosi, dan latihan. Nah, perbedaan yang kedua yaitu perkembangan kecerdasan yang dipengaruhi oleh bawaan, simulasi, kesempatan, dan belajar. Perbedaan yang ketiga itu perbedaan kepribadian. Nah, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, sikap, dan hubungan sosial seperti rumah atau lingkungan. Nah, teman-teman, itulah tadi prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebagai kesimpulan, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu meningkatkan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak juga meningkat. Akibat adanya pertumbuhan, otak anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan konkret. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah dan membimbing untuk maju, sedangkan teratur dan kohen menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan sebelumnya dan perubahan sesudahnya. Nah, itulah pembahasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Dan sebelum saya menutup, saya akhiri dengan ucapan tetap semangat, tetap berprogres karena semua butuh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.